Shalom, saudara-saudara umat Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab, ada seorang tokoh Alkitab yang kita perlu belajar dari kisahnya, yaitu Bartimeus. Siapa ini Bartimeus? Bartimeus ini informasi dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Markus pasalnya yang ke-10 ayat 46 sampai 52, menceritakan sebuah kisah tentang Bartimeus. Dia adalah anak dari Timeus. Tempatnya, dia duduk di pinggir jalan, di pintu gerbang. Saat ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, dan pada saat Yesus keluar, banyak orang berbondong-bondong untuk datang mengikuti Yesus. Ketika Bartimeus ini mendengar bahwa yang lewat itu adalah Yesus orang Nazaret, dia langsung berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ketika dia memanggil Yesus, banyak orang menegur dia, banyak orang melarang atau menghalangi dia untuk memanggil Yesus. Tapi semakin banyak yang melarang dia, semakin kuat dia memanggil Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Ketika Yesus mendengar suara dari Bartimeus, Yesus menyuruh untuk memanggil dia. Dan ketika dia dipanggil dan datang kepada Yesus, Yesus bertanya, apa yang dia inginkan? Apa yang dia mau dari Yesus? Apa yang dia butuhkan daripada Yesus? Dan ketika Yesus bertanya itu, dia menjawab, "Rabuni aku, supaya aku dapat melihat." Tidak ada tindakan banyak yang Yesus buat kepada Bartimeus, tapi Yesus hanya mengatakan, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyembuhkan engkau." Dengan kata lain, iman yang menyelamatkan Bartimeus ini. Saudara-saudara umat Tuhan, apa yang perlu kita pelajari dari kisah Bartimeus ini? Bartimeus tempat sehari-harinya di pinggir jalan karena dia adalah seorang pengemis. Tapi bukan menghalangi dia untuk mengenal Yesus lebih dalam. Ketika dia bertanya kepada orang yang lewat siapa itu, dan mereka mengatakan Yesus orang Nazaret, dia tidak berseru Yesus orang Nazaret, tapi dia berseru Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Buta mata bukan berarti buta hati. Bukan berarti buta telinga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bartimeus tahu siapa Yesus. Bartimeus memiliki harapan hanya pada Yesus bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan dia. Telinganya tidak tertutup untuk mendengar siapa yang ada lewat itu. Saudara-saudara umat Tuhan, seberapa jauh saya dan saudara mengenal Allah yang kita sembah? Seberapa besar pengharapan kita hanya kepada Dia? Bukalah hati kita untuk menerima Tuhan. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya di dalam kehidupan kita. Tuhan ada selalu bersama dengan kita dan menyertai kehidupan kita. Gunakan pendengaran kita untuk peka mendengarkan suara Tuhan. Ketika Dia memanggil saya dan saudara, ketika Dia mau untuk membentuk saya dan saudara sesuai dengan rencananya, peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Ketika Tuhan mau menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang baik, yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena Tuhan peka untuk mendengarkan suara minta tolong
dari kita. Ketika dia berseru, ada halangan untuk dia. Tapi semakin banyak halangan dia berseru lebih kuat, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika kita ada dalam persoalan kehidupan, masalah-masalah yang datang silih berganti, yang bisa saja menjadi penghalang kita untuk datang kepada Yesus, harusnya itu membuat kita lebih lagi semangat, lebih lagi setia, lebih lagi rajin untuk memanggil dan berseru kepada Tuhan untuk menyelesaikan persoalan kita. Ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan mau untuk menolong kita, terbukalah di hadapan Tuhan. Bartimeus mengatakan, "Rabuni aku supaya aku dapat melihat." Terbuka di hadapan Tuhan segala kekurangan kita dan meminta kepadanya. Firman Tuhan memberikan jaminan bahwa minta maka kamu akan diberi, cari maka kamu akan mendapat, ketok maka pintu akan dibukakan bagimu. Datanglah selalu kepada Tuhan, berserulah kepadanya, terbukalah di hadapan Tuhan, minta, cari, ketok, maka semua itu akan diberikan kepada kita sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan Yesus menolong dan memberkati semua saudara-saudara umat Tuhan dimanapun saja berada.